Alright, for today you are going to learn about presentation skill and then discussions because you are ready to deliver your presentations in next weeks. Baiklah, selamat datang semuanya dan selamat bergabung di kelas saya. Jadi pada minggu ini ataupun hari ini kita akan mempelajari tentang presentation skill dan juga diskusi. Jadi pada minggu yang kemarin kalian maksud saya yang kemarin kalian telah mempelajari tentang presentations, preparations ataupun persiapan untuk presentasi. Jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menyampaikan presentasi dan diskusi. Jadi what is a presentations? Jadi mungkin kalian masih ingat tentang apa itu presentations. Jadi presentasi adalah metode komunikasi yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi seperti berbicara dengan kelompok ataupun pertemuan ataupun mengarah kepada pengarahan tim atau dan lain-lain dan sebagainya ya. So how to make a good presentations atau how to be effective how to be effective in doing a presentations. Jadi bagaimana caranya membuat kita tuh membuat presentasi yang bagus dan membuat presentasi yang efektif. Jadi langkah-langkah demi langkah persiapan, metode dan juga sarana penyajian informasi harus dipertimbangkan dengan cermat. So jadi kita lanjutkan. So how about the materials? Jadi bagaimana cara kita arrange the presentation materials? Jadi bagaimana cara kita organizing the presentation material ataupun mengorganisir materi daripada presentasi kita. So the first one is blue sky thinking. Ya, kita gunakan blue sky thinking ataupun the ideas ataupun ide ya. Blue sky thinking, yaitu menjaga tujuan utama presentasi, menuliskan poin materi yang akan kita buat. Jadi di sini kalian harus menentukan dulu ide kalian ya, menentukan ide kalian yang kita beri nama blue sky thinking. Kita beri di sini nanti kalian harus mengetahui apa tujuan daripada presentasi kalian. Menuliskan poin-poin daripada materi yang akan kalian buat. Setelah itu selecting the main points ataupun memilih poin utama ya. Presentasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama introductions ataupun beginning ya. Pertama beginning ataupun pendahuluan. Yang kedua yaitu main contents atau middle ya. Dan middle ini artinya inti daripada isi daripada materi kalian. Yang ketiga yaitu conclusions ataupun end ya, ataupun kesimpulan. Jadi inilah cara-cara kalian untuk mengorganisir materi untuk presentasi yang akan kalian buat. Yang pertama itu ide, yang kedua itu memilih poin-poin utama. Dan poin-poin utama di sini ada 3 bagian, yaitu introductions, main contents dan conclusions. Di introductions yang di sini yaitu pada pendahuluan ataupun awal kalian menceritakan bagaimana pendahuluan kalian. Setelah itu main contents ataupun inti konten kalian, dan yang ketiga yaitu conclusion ataupun kesimpulan kalian. Oke, secara strukturnya untuk materi-materi ini pastikan kalian harus mengikuti contoh langkah-langkah berikut ini. A useful structure would be the following step below. Yang pertama yaitu menyampaikan pada audiens dalam mengantar ataupun mengantar subjek ataupun tema dari presentasi, ataupun menyampaikan poin-poin kunci ya. Poin-poin kunci ini sangat penting untuk disampaikan kepada para audiens, bahwa ini adalah poin-poin penting yang harus mereka kuasai ataupun audiens kuasai nantinya.
Dan yang kedua, menyampaikan pesan inti ataupun menyampaikan dengan rinci dengan data-data ataupun informasi pendukung. Dan yang ketiga, menyampaikan kepada audiens tentang keseluruhan materi yang telah disampaikan, yaitu meringkas poin-poin penting, menyimpulkan sesuai dengan topik utama. Dan harus selektif. Jika Anda memiliki banyak materi, maka kalian harus mendeciding whether to illustrate it atau menggunakan ilustrasi, ataupun sebagian besar pembicara menyampaikan anekdot atau pribadi ya, anekdot pribadi, situasi kehidupan nyata ataupun contoh hipotesis ya, dengan menggunakan ilustrasi visual sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Jadi yang selanjutnya adalah introduction dan conclusions. Pada tahap introduction ini, kalian memberikan preview dari apa yang Anda akan katakan ataupun mendapatkan perhatian dari audiens dengan pernyataan tujuan. Dan untuk conclusions ataupun penutup ya, ataupun kesimpulan untuk conclusions, mengulangi poin utama dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dan meringkas poin utama dan memberikan argumen. Disitulah untuk poin introduction dan conclusions pada materi structure kalian ya, untuk materi presentasi kalian. So, how to preparing your presentations? Jadi bagaimana caranya bagi kalian untuk mempersiapkan presentasi kalian. Jadi di minggu yang kemarin kita sudah mempelajari ini, tetapi di minggu sekarang saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana caranya mempersiapkan ini ya untuk presentasi kalian. Jadi presentation preparations yang pertama yaitu the objective ataupun tujuan ya. Tujuan kalian harus jelas. Apa tujuan kalian? Subjek kalian juga harus jelas. The audience, pendengar. The place, tempatnya ya. Time of day ataupun waktu dan hari. Length of talk, jadi durasi waktu kalian melakukan presentasi. Jadi ini keenam ini sangat penting ya bagi kalian untuk melakukan presentasi dan persiapan kalian untuk lebih matang dalam hal mempersiapkan materi presentasi. So, jadi ada beberapa cara untuk writing your presentations. Bagaimana caranya menulis presentasi kalian. Jadi tanamkan di benak kalian ada 3 pertanyaan untuk kalian jawab ya nanti ya. Yang pertama yaitu what, why, dan how. Jadi yang pertama itu what, apa. Jadi apa ini mengidentifikasi pesan utama yang ingin dikomunikasikan. Dari perspektif penonton, pikirkan tentang apa manfaat dari pesan Anda. Apa yang akan mereka peroleh? Apa yang bisa mereka lakukan dengan informasi yang Anda berikan? Dan apa manfaatnya? Why di sini artinya mengapa. Jadi mengapa di sini penonton akan secara alami berpikir mengapa saya harus melakukan ini ataupun melakukan itu. Jadi mengapa saya harus berpikir begitu atau mengapa itu harus terjadi dan langsung mengatasi mengapa. Jadi mengawali dengan pertanyaan pada tahap presentasi Anda berarti bahwa Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan materi Anda mengikuti apa yang audiens rasakan secara alami ya. Dan yang ketiga yaitu how ataupun bagaimana. Jadi pertanyaan berikutnya yang muncul secara alami dalam pikiran audiens ataupun penonton ya, bagaimana mereka akan mencapai apa yang baru saja disarankan oleh pemateri. Jadi seperti itu ya, ada 3 pertanyaan yang harus kalian ambil di sini untuk menulis materi presentasi kalian. Jadi untuk menentukan metode presentasi, bagaimana caranya?
Hanya sedikit orang yang mampu memberikan presentasi tanpa catatan ya. Jadi bahkan pembicara yang paling berpengalaman sekalipun setidaknya mempersiapkan beberapa bentuk catatan untuk membantu jog memori dalam presentasi. Jadi yang biasa kita gunakan itu yaitu metodenya ya. Yang pertama itu full text. Jadi untuk full textnya itu keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa seluruh teks ada di depan Anda sehingga Anda tidak akan lupa apa yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua yaitu clue card ataupun clue card yang ini biasa kita gunakan ya untuk menggunakan kartu petunjuk ataupun tulis poin utama yang Anda pada kartu yang terpisah dan beri tanda untuk setiap poinnya. Jadi tulis bahan pendukung dengan cara singkat. Ini adalah clue card. Biasanya kita dengan cara melihat gambar ataupun poin-poin tertentu mengingatkan kita sesuatu yang ingin kita sampaikan. Makanya ini kita sebut sebagai clue card. Dan yang ketiga ini kita sebut sebagai mind maps. Jadi mind maps ini artinya peta pemikiran yang digunakan untuk mewakili kata-kata ide, tugas, dan lain-lain yang berkaitan dengan kata kunci ataupun sentral ataupun ide ya. Jadi peta pemikiran digunakan untuk menghasilkan atau memvisualisasikan struktur, mengklasifikasikan ide-ide, dan juga dapat digunakan sebagai catatan untuk membantu presentasi ya. Jadi demikian ini adalah cara menentukan metode presentasi bagi kita untuk belajar bagaimana caranya menentukan bagaimana metode kita ya untuk melakukan presentasi. Jadi yang tadi yang kita jelaskan yaitu full text. Yang pertama itu full text, yang kedua itu clue card, dan yang ketiga di sini adalah mind maps. Jadi kemarin juga kita telah mempelajari tentang bagaimana menjelaskan visual aids. Dan ini kita akan membahas detail ya tentang bagaimana working with visual aids. Jadi bagaimana caranya menggunakan visual aids. Jadi seperti yang telah saya jelaskan kemarin, untuk visual aids ini adalah alat peraga ataupun untuk ilustrasi ya. Jadi di sini yang pertama cara menggunakan visual aids di sini untuk yang pertama yaitu untuk to clarify a key point atau untuk memperjelas poin inti ya. Yang kedua yaitu to provide an illustrative examples ataupun contoh ilustrasi. Yang ketiga itu untuk to clarify or to simplify a model ataupun menyederhanakan model ya. Yang ketiga itu to summarize atau untuk meringkas. Yang keempat itu to entertain atau untuk menghibur ya. Jadi di sinilah cara menggunakan visual aids yang benar. Jadi untuk bagi kita yang ingin menggunakan gambar ataupun contoh-contoh ilustrasi lainnya, kita bisa menggunakan ini untuk memperjelas poin inti, untuk contoh ilustrasi, menyederhanakan model, meringkas, dan yaitu untuk menghibur juga ya. Di sinilah bagaimana caranya kita working with visual aids. So baik, jadi selanjutnya bagaimana caranya untuk managing the presentation event. Jadi bagaimana caranya mengatur penyelenggaraan untuk presentasi tersebut. Baik, di sini adalah tips-tips yang akan saya berikan kepada kalian bagaimana caranya untuk mengatur presentasi event ya ataupun acara presentasi. Yang pertama, practice deep breathing. Jadi belajarlah bagaimana cara melatih pernapasan kalian untuk mengurangi tingkat stres ataupun tingkat grogi kalian. Yang kedua, drink water ataupun minum air ya, drink water. Yang ketiga, smile, always smile ataupun senyum ya, senyum. Yang keempat yaitu use visualization technique ataupun menggunakan
yang dapat ditonton ya, ataupun gunakan seperti presentasi ataupun media PowerPoint seperti itu yang bisa dilihat ya. Dan yang kelima yaitu self message, ataupun bagaimana caranya kita memberitahu diri kita sendiri, sadar akan kesalahan-kesalahan kita, maka kita perlu berlatih ya, berlatih dengan sangat dalam. Jadi di sini kita harus bagaimana cara mengingatkan diri kita sendiri. Yang keenam yaitu pause, ataupun pause di sini artinya kalian menjeda ya, menjeda jika kalian melakukan kesalahan, kalian jeda sebentar, dan kalian melanjutkan jika itu sudah tidak lagi grogi ataupun bisa dilanjutkan. Yang ketujuh yaitu slow down ya. Slow down itu artinya santai, pelan-pelan saja. Jadi jika kalian pelan-pelan, tidak hurry ataupun tidak hustle ataupun tidak cepat ya, tidak cepat-cepat atau buru-buru ingin menyelesaikan presentasi kalian, maka kalian tetap tenang. Di sini jika kalian tetap tenang, maka presentasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketujuh, move around, ataupun jika kalian ada tingkat grogi atau stres yang tinggi, maka kalian bisa berjalan-jalan di tempat ya untuk mengurangi kadar tingkat stres kalian untuk lebih fokus dalam menyampaikan materi. Yang terakhir yaitu stop thinking about yourself. Jadi berhentilah berpikir tentang diri Anda. Jadi fokuslah kepada materi dan lanjutkan, tetap tenang untuk menyampaikan materi tersebut. Maka ini adalah tips-tips yang bisa saya berikan untuk kalian managing the presentation event, ataupun caranya mengatur penyelenggaraan daripada acara presentasi tersebut. Oke, baik. Jadi selanjutnya bagaimana caranya kita dealing with the questions. Jadi bagaimana kita caranya untuk berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan ya. Jadi di sini ada beberapa hal ataupun tips yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi untuk beberapa pembicara seringkali memberikan kesempatan bertanya ya selama presentasi. Jadi keuntungan dari pendekatan ini adalah dapat memberikan solusi secara segera ataupun secara cepat ya. Dalam menjawab pertanyaan diperlukan jadi harap perlakukan audiens Anda dengan baik. Jawab pertanyaan mereka secara langsung dan jujur. Rileks dan tidak merasa bahwa Anda sebagai pembicara harus tahu segalanya. Jadi jika audiens menyela dengan pertanyaan ketika Anda sedang menyampaikan materi, jadi ucapkan seperti ini, thank you. That's a very interesting questions. Can I get back to you on that after I have spoken to whomever. Jadi artinya kalian bisa mengucapkan terima kasih, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Can I back to you on that? Bisakah saya nanti kembali kepada Anda tentang itu ya tadi ya. After I have spoken to whomever, ataupun setelah saya berbicara kepada siapapun yang misalnya jika kita tidak tahu pertanyaan itu, maka kita bisa bertanya kepada orang lain dengan cara menyebutkan seperti ini ya. Can I back to you on that after I have spoken to whomever? Itu artinya saya akan kembali kepada Anda jika saya bertanya kepada seseorang, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ini adalah tips dari saya bagaimana caranya dealing with the questions, ataupun berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab ataupun harus dijawab, seperti itu ya. Jadi selanjutnya di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyampaikan
presentasi yang efektif selama kalian melakukan presentasi ya. Jadi yang pertama yaitu talk naturally to your audience. Jadi berbicara secara natural dengan audiens kalian. Jadi hindari membaca full text untuk sebagian besar presentasi Anda. Yang kedua yaitu stand, lebih baik berdiri daripada duduk ya. Bergerak di sekitar kalian, kuasai panggung dan juga hindari mondar-mandir yang terlalu heboh. Yang ketiga yaitu vary the tone, pitch, and volume of your voice. Jadi untuk menambahkan penekanan dan mempertahankan minat penonton, berbicara dengan volume yang cukup dan jelas ya. Pelajari agar suara Anda tidak monoton. Yang keempat yaitu make eye contact with your audience. Jadi jangan menatap kaki Anda ataupun podium ya, namun hindari melihat langsung pada satu orang terlebih selama lebih daripada beberapa detik. Yang kelima yaitu rehearse your talk and check your timing. Jadi latihan berbicara dan cek durasi waktu Anda. Usahakan agar materi Anda sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi berikan pause ataupun berikan space ya untuk sesi pertanyaan dan audiens ya, pertanyaan untuk audiens. Jadi bagaimana untuk clarity ataupun untuk kejelasan ya. Ada 4 tahap untuk meningkatkan vokal kita, yaitu yang step 1, slow down ataupun tetap santai ya. We can often understand word individually that we would have trouble picking out of a repeat sentence. Jadi kita bisa paham ya, kita bisa mengerti bagaimana orang tersebut berbicara jika tidak mengulangi kata-kata yang sama. Jadi kita harus tetap tenang ya, tetap tenang, santai, pelan-pelan saja. Yaitu slow down ya, kita sebut saja slow down agar setiap orang ataupun setiap audiens kita paham dengan apa yang kita ucapkan. Jadi step 2, keep your language simple ataupun let people know slowly get used to way you speak. Let the people slowly get used to the way that you speak ya. Jadi usahakan jika kalian menggunakan bahasa, usahakan secara lebih sederhana ya, lebih sederhana. Jadi biarkan para audiens kalian mengetahui bagaimana caranya bahasa kalian ataupun gaya bahasa kalian ya dalam berbicara. Jadi nanti mereka pun akan terbiasa dengan gaya bahasa kalian, maka dia akan mudah memahami kalian. Yang step ketiga yaitu check your understanding. Ask your listener if they have understood your pronunciation, since they may hesitate to tell you themselves. Jadi usahakan kalian menanyakan atau mengecek ya apakah mereka paham atau tidak, atau audiens kalian mengetahui atau paham atau tidak tentang materi yang kalian berikan. Jadi misalnya jika audiensnya paham, kalian bertanya apakah kalian paham, seperti itu ya, untuk menyampaikan sebagai pemateri, kita menyampaikan kepada audiens kita. Sering kita bertanya seperti itu untuk mengetahui apakah mereka mengetahui atau paham atau tidak tentang materi yang kita bawakan. Dan juga tentang pronunciation kita. Biasanya untuk bahasa Inggris, kadang-kadang untuk pronunciation di sini sangat penting ya, karena jika salah sedikit saja penyebutan untuk bahasa Inggris, maka di situ kesalahan kita. Maka kita kadang-kadang bisa bingung, kadang-kadang saya juga bisa bingung kalau misalnya mendengar kalian berbicara dalam bahasa Inggris tetapi menggunakan alfabet bahasa Indonesia. Jadi harus diperhatikan itu ya. Jadi step 4 ataupun langkah yang keempat yaitu make use
of written messages ya, messages. Do this either as an introduction to a spoken conversations or as a follow up afterwards, to make sure your meaning is clear. Jadi usahakan kalian ya untuk selalu menggunakan pesan yang tertulis ya, untuk pesan yang tertulis. Jika ada beberapa hal yang tidak bisa kalian utarakan ataupun tidak bisa kalian sampaikan, maka kalian bisa cari di materi tersebut dan kalian tunjukkan posisinya di mana. Jika materi kalian menjelaskan tentang ini, bisa kalian tunjukkan bagaimana caranya kalian menyampaikan lewat tulisan. Jadi seperti itu ya, bisa kalian juga tunjukkan lewat alat peraga kalian, maka mungkin pemateri ataupun audiensnya juga paham dengan apa yang kalian ingin sampaikan.